Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel podcast horor. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan bercerita tentang pendakian lagi. Dan cerita kali ini adalah akibat melanggar pantangan di Gunung Sumbing. Seperti biasa, sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sewaktu tanggal 26 Desember 2019 lalu, kami mendaki Gunung Sumbing berenam. Di situ saya wanita sendiri. Kami memutuskan berangkat dari Semarang sekitar jam setengah 4 sore. Sampai di Temanggung kami tiba jam setengah 11 malam. Karena kami kebanyakan istirahat di perjalanan. Sampai di Temanggung, rekan saya bilang kalau jalur yang akan kita lewati adalah via Garung. Tapi ada dua rekan saya yang sampai duluan di jalur baru, yaitu jalur Batursari. Akhirnya pun kami berempat menyusul mereka. Karena sudah terlalu dingin, kami memutuskan untuk mendaki lewat jalur tersebut. Pagi harinya setelah kami persiapan pun, kami berangkat jam 6 pagi. Sampai di pos 1, kami memutuskan untuk istirahat sambil sarapan pagi. Kemudian setelah itu kami melanjutkan perjalanan. Waktu dari perjalanan pos 1 ke pos 2 itu tidak ada kendala apa-apa. Semua berjalan lancar, hanya saja dikarenakan jalur baru, jadi sama sekali tidak ada pendaki yang lewat pada jalur itu, dan hanya rombongan kami saja yang lewat pada jalur tersebut. Selang beberapa menit di pos 2, kabut mulai turun dan kami melanjutkan perjalanan ke pos 3. Di perjalanan menuju pos 3, hujan mulai turun. Rekan saya bilang, kami camp di pos 3 aja karena tidak memungkinkan apabila dilanjut di pos 4. Sampai di pos 3, kami beristirahat sejenak hingga leader kami bertanya, mau lanjut di pos 4 atau di pos 3 aja? Nanggung yuk di pos 4 aja. Akan tetapi saya menegaskan kepada rekan saya untuk ngecamp di pos 3 saja. Karena saya berpikir hujan ini akan lebih besar lagi, dikarenakan perkiraan bulan Desember yang curah hujannya tinggi. Akan tetapi rekan saya tetap bersikeras dengan melanjutkan perjalanan ke pos 4 yang posisinya saat di situ sudah benar-benar capek. Dengan emosi dan rasa dongkol, saya ngebantahin sambil berkata, "Jancok, kesel cok." Kemudian salah satu rekan saya menyemangati saya. Hingga di perjalanan tersebut, hujan pun perlahan terang. Ketika kami sampai di savana, saya memutuskan untuk beristirahat dikarenakan badan saya sudah tidak kuat untuk berjalan lagi. Rekan saya yang berlima naik ke atas mendahului saya yang duduk sendirian sambil melihat kabut yang dari bawah naik ke atas. Tanpa kami sadari, rombongan kami sering sekali berkata dingin waktu di perjalanan, yang itu adalah pantangan dari Gunung Sumbing. Saya duduk di savana cukup lama, hingga rekan salah satu saya bertanya di mana saya. Hingga kabut naik dan hujan pun turun lagi, sedangkan jas hujan saya dibawa oleh rekan saya karena saya dan tas rekan saya bertukar tas. Di tas rekan saya pun tidak ada jas hujan, jadi saya kehujanan dan kedinginan. Tiba-tiba rekan saya turun dari atas membawakan jas hujan sambil bilang, "Jangan sendirian. Kamu kalau mau berhenti itu bilang, kayak gini kan jadi basah." Kami pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, hujan sangat lebat. Kami terkejut dengan jalan yang kami gunakan. Benar atau tidak, dikarenakan jalan tersebut hilang, bahkan jalur yang setapak juga hilang. Kami pun memutuskan untuk mencari jalan sendiri. Setelah kami melewati jalan yang tebingnya cukup curam, kami pun mendapatkan titik terang. Tidak jauh dari tebing itu ada tulisan pos 4 yang membuat saya lega. Sesampainya di pos 4, kami memutuskan mendirikan tenda di situ. Sekitar jam 4 sore, cuaca mendadak cerah.
Kami pun memutuskan untuk melihat pemandangan, dan waktu menunjukkan pukul 5:30 sore, cuaca kembali mendung dan gerimis. Kami memutuskan untuk masuk ke tenda. Di dalam tenda, saya bercerita dengan rekan saya sambil tiduran. Entah saya salah lihat atau bagaimana. Tiba-tiba saya melihat ke atas tenda, ada bayangan hitam menyerupai wajah manusia berambut panjang di tenda saya. Saya pikir, mungkin itu jas hujan yang sengaja ditaruh di atas tenda. Saya menghilangkan pemikiran negatif saya. Sekitar jam 9 malam, saya terbangun dan melihat rekan saya yang tertidur tepat di depan saya tidak ada. Dan satu rekan saya yang tidur di belakang saya pun tidak ada. Kemudian saya mundur perlahan untuk memastikan saya baik-baik saja sendirian di tenda. Ketika kaki saya geser ke belakang, tiba-tiba ada yang mengganjal. Ada kaki seseorang yang tepat di belakang saya. Hingga saya melihat ke bawah, kain putih panjang dengan rambut yang sampai kaki berada tepat di belakang saya. Sontak saya menjerit sekencang-kencangnya, tapi itu seperti tak bersuara. Hingga saya berdoa terus-menerus sambil menangis karena saya sendiri nahan takut yang luar biasa. Kemudian sosok itu pun menghilang. Dua rekan saya kembali ke tenda. Saya bilang ke dua rekan saya tersebut, "Ayo pulang sekarang. Saya mau kita pulang sekarang." Rekan saya pun mengatakan, "Hujan lebat di luar." "Di luar hujan lebat? Yakin mau pulang sekarang? Gelap tahu." Lalu saya ditenangkan malam itu, dan akhirnya saya lebih memilih lanjut tidur karena tidak memungkinkan balik waktu hujan juga. Kami pun memutuskan untuk tidur lagi. Sekitar tengah malam hujan pun bertambah deras. Saya terbangun dikarenakan tenda saya bergerak kencang seperti ada yang menggerakkan. Saya membangunkan rekan saya dan saya bersikeras untuk pulang. Akan tetapi rekan saya berusaha meyakinkan saya tidak akan terjadi apa-apa. Kami pun berdoa malam itu dan memutuskan untuk kembali tidur. Pukul 4:30 pagi kami terbangun. Ketika cuaca sudah mulai cerah, rekan saya 5 orang melanjutkan untuk summit ke puncak. Karena kondisi saya yang tidak memungkinkan, saya memutuskan untuk tetap tinggal sendirian di tenda. Akan tetapi selama di tenda tersebut, saya tidak mengalami kejadian apapun hingga rekan saya turun dari puncak. Sesampainya rekan saya turun, kami memutuskan untuk segera packing pulang. Ketika kami sudah siap untuk pulang, tiba-tiba ada wanita berambut panjang, berbadan rusak, berbaju putih, dan berkuku panjang muncul di balik batu besar yang rekan saya duduki. Sontak saya tidak bisa bicara apa-apa melihat kejadian itu. Bahkan sekujur tubuh saya tidak bisa digerakkan sama sekali. Lalu wanita tersebut berbicara dengan bahasa Jawa. "Kulo badhe nderek wangsul," yang artinya saya mau ikut pulang. Saya terdiam dan saya coba menggeleng-gelengkan kepala. Sampai saya turun dan ditarik rekan saya hingga carrier yang saya bawa terasa berat. Dan saya pun melihat seorang nenek-nenek di sebelah jurang dengan berbaju layaknya kebaya mengawasi saya sembari mengkode dengan tangannya untuk menyuruh saya cepat turun dari tempat tersebut. Wanita yang berambut panjang tersebut mengikuti rombongan kami dan tepat berada di belakang rekan saya. Hingga di sepanjang jalan saya seringkali jatuh dan kesakitan hingga punggung saya. Ketika hampir menuju pos 2, wanita berambut panjang tersebut hilang dan saya pun sontak menjerit kencang hingga mengeluarkan keringat. Rekan saya bertanya kepada saya, "Kamu kenapa? Tadi kamu ditanya diam aja. Giliran sekarang kamu bisa menjerit. Kamu kenapa?" Langsung saya menggelengkan kepala dan berbicara kepada rekan saya. "Gak ada istirahat-istirahat ya. Turun cuma sebentar, lanjut aja sampai base camp. Please, gak kuat aku ini. Pengen muntah, gak kuat." Rekan saya terkejut melihat saya yang gemetaran dan menangis. Kemudian kami melanjutkan berjalan hingga base camp.
Sesampainya di base camp, saya pun bercerita kepada rekan saya. Sampai rekan saya ternyata sebelumnya sudah pernah melihat apa yang saya lihat. Dan dia berkata, sebelumnya waktu kamu sendiri duduk di savana, itu udah ada yang nemenin. Makanya saya lihat kamu langsung turun ke bawah. Malahnya itu niat saya nggak mau ninggalin, takut ada kejadian yang tidak mengenakan. Tapi saya pikir mungkin itu cuma perasaan saya saja. Hingga kita pulang tadi, juga sosok yang nemenin kamu masih ada. Saya dan rekan saya pun berdoa agar diberi keselamatan dan kelancaran untuk pulang ke rumah. Dimanapun kita berada, sudah sepatutnya kita saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain. Jaga perkataan, jaga perbuatan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.